Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa azwaji wa zurriyyati min arwahil anbiya al mursalin wa likulli minhum sahabati ajmain wa tabi'in bi ihsani wa middin minal awliya wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa laimatul mujtahidin wal ulamil amilin wa jami' sadatina li abi alawi min syarikal magharibiha susan narusin al muhajir Allah Ahmad bin Isa wa sinu sazil azam al faqir al muqaddam Muhammad bin Ali ba'al wa sulim furim sumna syahal kabir al habib Abdurrahman bin Muhammad sagaw awladi salasata asyar wal habib Umar bin Abrahman al mahdar wal habib Ali bin Bakar sakran wal habib Abdullah bin Abi Bakar al-Durus wal habib Bakar bin Abdullah al-Durus sayyidul adun sayyidina fakhrul wujud syahabaka min salim sayyidina al-imam sultanil awliya syahab al-qadir al-jillani sayyid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali syahab rifai syahab al-badawi syahab al-hasan az-zazil min arabi wa sayyidina sultani rabbani syahab al-sya'rani sayyidina qulban anfas wa nur al-qlas al-habib Umar bin Abrahman al-Adda sahibar Rasulullah Rusainin qulbil irsyad wa ghasil badul bilad al-habib Abdullah min awliya al-haddad al-haddad sayyidina al-imam wa sayyidina al-imam kutub Abi Husain min al-Gar wal habib Hasan min Salbar Manal bi Habib wa Habib Abdul Mansur al-Atas Sugab Habib Abdul Qadir ya Abi Ahmad bin al-Rahman al-Haddad ya Ali bin Abraham al-Habsyi Habib al-Mansur al-Atas min jannah wa sallallahu alaihi wasallam Hamidullah bi Ahmad wa sayyidina al-imam qutb al-Sayyid al-Walid al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Sugab kutub al-Habib Abdul Qadir Sugab al-Habib Muhammad bin al-Maliki al-Habib Salim al-Shadir al-Habib Sayyid al-Murabbi ruhi al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi amin suga wa ikhwani wa usul nazalukum kullu majma'in anna Allah yaghfir lahum yarhamhum yu'li darajatin bil jannah wa anfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim wa karamatihim min dani wad din wal akhirah bismillah wa walidina wa mahatina wa ajdadina wa jaddatina wa syayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa talamizatina wa tilmizatina fid din wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila arwah almarhum wa ikhwani wa salihim wa ridwanuhu kal majma'in anna Allah yadaka syai'an wa sama maghfirah wa yaj'alul jannata maswahum al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tiyagil akhyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu taala radhiyallahu an qal mari alhamdulillah alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan taat ibadah kepada Allah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niat sebelum taklim kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki
bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummil habibil aliyil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Melanjutkan pelajaran kita pembahasan puasa, masuk kepada yang membatalkan puasa. Sudah dibahas dalam episode-episode sebelumnya, yaitu mulai dari tentang jima bersetubuh, kemudian hukum jarum suntik, dan juga terakhir sudah dibahas yaitu di dalam menelan ludah. Penjelasan yang lebih luasnya silahkan melihat episode-episode yang sebelumnya, baik episode dari 14, 15, 16, dan 17. Menyingkat waktu, kita masuk kepada episode yang ke-18, pembahasan mengenai hukum mandi dan juga berwudu ketika kita sedang dalam keadaan puasa. Karena di mana mandi atau berwudu dipastikan ada air yang masuk, ya, seperti wudu kumur-kumur, ya, namanya madmadhah atau istinshaq, yang masukkan air ke hidung, bagaimana hukumnya. Baik, lebih rinci akan dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hukmu dukhulil ma asna al-ghusli ila jawfihi biduni ta'ammudin lis-shaim. Hukum memasukkan air di tengah-tengah mandi, ya, hukumnya masuknya air, tentu masuknya air kepada rongga yang terbuka yang sudah dibahas, yaitu hidung, kuping, mulut, kemaluan depan atau kemaluan belakang, itu adalah rongga-rongga yang terbuka. Bagaimana hukumnya masuk air ketika sedang mandi? Ya, biduni ta'ammudin lisoim, tanpa ada kesengajaan bagi orang yang puasa, ya. Sebab kita tahu sesuatu yang tidak disengaja di dalam puasa, seperti yang sudah dibahas, ya, seperti jima, ya, nggak sengaja, lupa namanya kan, ya, karena sesuatu ada yang sifatnya kesengajaan, ada yang sifatnya sengaja. Kita umumnya tahu sesuatu yang tidak kesengajaan kan nggak batal. Tapi ntar dulu, semuanya pakai ilmu. Ada sesuatu yang tidak kesengajaan tetap membatalkan puasa. Begitu juga di dalam sholat ada. Jadi jangan lantas, kalau nggak belajar nih repotnya. Kalau nggak sengaja, lupa, nggak batal. Iya, benar umumnya. Tapi ada hal-hal yang wajib kita pelajari, baik itu di sholat ataupun di dalam kita berpuasa. Ada hal yang tidak sengaja, tapi hukumnya tetap dikategorikan membatalkan itu puasa ataupun membatalkan sholat. Dalam ilmu sholat nanti insya Allah pada waktunya atau rajin duduk di majelis ilmu akan dapat. Pembahasan di dalam puasa. Idza kanal ghuslu ma'muron bihi au masyru'an fardh au sunnah kagusli jumu'ah fala yabtulu saumu idza iktasala bis sabbi wa yabtulu idza iktasala bil ingimas. Idza kana al ghuslu ma'muran bihi, apabila mandi yang makmuron artinya yang diperintah, atau masyru'an yang disyariatkan. Di dalam Islam mandi ada yang disyariatkan, bentuknya wajib, dan ada yang bentuknya sunnah. Mandi yang disyariatkan yang hukumnya fardhon, hukumnya fardu, apa? Kagusli janabah, mandi janabah, atau mengangkat hadas besar. Baik hadas besar yang kita angkat karena bersih dari haid atau nifas, ataupun setelah berjima, ya, atau mengeluarkan mani. Nah, ini namanya kita kenal, biasa kita sebut mandi wajib, ya. Kenapa dibilang mandi wajib? Karena mandinya hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena sholat itu butuh kepada kesucian,
baik hadas kecil maupun hadas besar, tidak boleh ada. Nah, syarat dari sholat tersebut, ya, kalau dia dalam keadaan junub haram dia sholat, maka wajib dia harus mandi. Nah, makanya dipanggil mandi wajib, ya, bukan mandi biasa. Mandinya harus wajib. Tata caranya tentu belajar, ya. Nanti kalau yang rajin duduk di Majlis Raudhatul Haddad bakal menemukan tata cara mandi yang dibenarkan dalam syariat. Karena banyak orang ngaku Islam, wuduknya complang-campling, wuduknya nggak benar, mandinya juga nggak benar. Ya, kalau mandinya udah nggak benar, berarti masih hadas besar. Dia sholat bukan dapat rahmat, bisa dapat laknat dari Allah Ta'ala, karena dia telah menyalahi daripada syariat sholat. Nah, kalau dalam puasa bagaimana? Ya, kita mandi janabah. Ada pertanyaan, Habib, bisa-bisaan orang ketika puasa mandi janabah? Emang dia berjima? Yang namanya mandi janabah bisa terjadi seperti misalnya mimpi basah. Ya, seperti mimpi basah. Ya, siang hari jam 12 mimpi, kan bisa jadi jam 8, jam 3, jam 2 bisa mimpi basah. Berarti wajib dia mandi. Kenapa? Nanti datang waktu sholat zuhur, waktu asar, waktu maghrib. Ya, kalau dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan junub nggak jadi masalah, bukan hitungannya jadi batal. Kita lagi junub, kita puasa nggak batal, karena bukan salah satu yang membatalkan membatalkan puasa adalah junub, bukan. Ya, membatalkan puasa adalah berjima atau mengeluarkan mani. Nah, adapun kita dalam keadaan junub ataupun ya seperti orang ketika dia sedang bersetubuh di waktu malam, di waktu sahur, dia belum sempat mandi, ya, mandinya waktu masuk udah sholat subuh. Nah, bagaimana nih? Ya, sedangkan dia dalam keadaan sudah masuk waktu puasa. Sah gak puasanya? Sah puasanya. Ketika datang waktu subuh dia masih dalam keadaan junub. Nah, yang diajarkan etikanya bagaimana? Nah, sebaiknya ketika dia dalam keadaan junub, cepat dia mandi. Ketika dia sedang mandi selesai baru makan sahur. Andai kata dia sahur sudah mepet waktunya, maklum capek malamnya. Ya. Nah, ketika bangun udah tinggal 15 menit lagi. Apalagi orang perempuan yang kalau mandi tuh agak rada lamaan karena harus bersihin rambutnya dan sebagainya. Nah, waktu mepet dia mandi nggak kebagian sahur. Dia sahur nggak mandi, pilih yang mana? Pilih sahur dengan niatnya. Ya, kenapa? Nanti jangan sampai dia nggak sahur, nanti lemah badannya. Jadi sahur. Nah, untuk mencegah supaya cepat dia sahurnya juga jadi tidak makruh karena dalam keadaan junub, alangkah baiknya dia berwudu dulu. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengalami hal-hal demikian. Tidak ada hukum kita kalau bukan sumbernya dari Nabi, dan ada hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab fikih nggak dibawa lagi hadis-hadisnya, tapi ulama-ulama udah mengambil langsung, kita udah dikasih makan, disuapin, nggak dikupasin dulu, nggak dikasih tahu dulu ini hadis, nggak usah, udah enak kita. Ya, andai kata juga kita dikasih tahu hadis-hadisnya, kita bukan penghafal hadis, bukan pelajar-pelajar yang harus belajar hadis, tidak. Ya, tapi semuanya ada dasarnya dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah, ya, riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di dalam istri-istrinya Nabi itu riwayatnya riwayat rumah tangga semuanya rata-rata. Jadi kita tahu, ya, ketika kita sudah berumah tangga. Jadi sebaiknya kita berwudu. Setelah berwudu, ya, kan sebentar tuh wudu, yang wajib-wajib aja dah. Nah, kemudian kita makan sahur karena waktunya sudah mepet. Andai kata waktunya luas, kita mandi wajib dulu, mandi janabah dulu, baru kita sahur. Nah, bagaimana menghadapi kalau kita bangunnya setelah sahur, kita mungkin tidur atau kita habis mimpi basah di tengah hari, atau kita belum sempat mandi junub, bisa lupa dan sebagainya lah. Ya, banyak alasan-alasan manusia, akhirnya dia mandi janabahnya ketika sudah masuk waktu sholat atau waktu masuk puasa. Baik itu subuh atau jam 8, jam 9 atau jam 12. Nah, begini. Ya, kalau mandinya mandi wajib, kaguslu janabah seperti mandi janabah, au sunnah atau juga mandi sunnah masuk hitungannya, kagusli jumu'ah seperti mandi
Jumat. Mandi Jumat itu mandi sunnah yang dilakukan oleh orang laki-laki ketika ingin pergi sembahyang Jumu'ah. Ya, disunahkan oleh Nabi dia mandi. Sekarang bulan puasa Habib, apakah boleh mandi? Mandi, karena itu adalah syariat sunnah. Jangan lantas alasan puasa meninggalkan yang sunnah. Tidak. Makanya semua belajar ilmu tetap mandi, cuma ada tata caranya. Ya, baik mandi wajib maupun mandi sunnah, ini disyariatkan, diperintahkan dalam agama. Baik mandi wajib bentuknya wajib atau mandi janabah, kalau mandi Jumat bentuknya sunnah. Ya, fala yabtulu saumu. Tuh, kalau andai kata kita mandi yang wajib atau mandi sunnah tanpa kesengajaan, masuk air ke kuping, masuk air ke hidung atau ke mulut, ketelan, ya, masuk ke dalam rongganya yang sudah dibahas, mana batasan batin, mana batasan zahir. Ya, fala yabtulu saumu, tidak membatalkan puasa dengan syarat idza iktasala bisabbi. Syaratnya apa? Jika, tuh kalau bilang jika tuh syaratnya jika dia mandinya bisabbi dengan cara dituang. Ya, arti dituang, diguyur, baik pakai gayung, pakai gayung kelapa kayak terserah, mau pakai, yang penting di sendok diguyur, atau dengan cara mandi. Sebab ada dua, ada yang mandinya diguyur, boleh pakai shower, boleh pakai gayung, boleh pakai gelas, pokoknya diguyur aja. Ada yang mandinya caranya berendam kayak orang kaya tuh. Ya elah, berendam di bathtub. Ya, di bathtub, orang tulisannya bathtub, di bathtub. Orang kaya kan mandinya di bathtub tuh, atau di kolam renang. Ya, atau di kolam renang. Itu mandi orang dua. Ada yang caranya diguyur, baik diguyur dengan gayung ataupun dengan shower atau di bathtub. Artinya berendam. Nah, kalau mandinya dituang, ya diguyur, maka tidak membatalkan puasa. Ya, kalau tidak sengaja masuk air. Jadi jangan khawatir buat kalian mandi wajib, mandi janabah ataupun mandi yang sunnah, mandi Jumat, ya ketakutan kemasukan air. Jangan ketakutan. Mandi aja sudah. Yang penting hati-hati. Tidak ada unsur untuk kesengajaan. Andai kata tanpa sengaja masuk air, tidak membatalkan puasa. Kan enak, tahu ilmu. Jadi nggak was-was, ntar masuk air. Dia nggak usah. Emang mau niat masukin air? Enggak, ya udah mandi. Kalau masuk juga, kan nggak sengaja. Emang kesariat kita harus mandi, kan mesti bersih. Tahu kan mandi wajib. Ya, jangan sampai nggak tahu mandi wajib, sedikit aja kuping kita nggak kena, sini kita nggak kena bagian yang zahir ya, atau lipatan-lipatan tangan kita nggak kena, nggak sah mandi wajib kita. Ya, tidak sah mandi wajib kita kalau ada lipatan-lipatan tangan ataupun tubuh kita yang tidak terkena. Makanya nggak boleh itu kita pakai kutek, ya nanti nggak keangkat, pakai cat rambut, ya cat yang berminyak yang ketutupan ya kayak pilok dan sebagainya. Beda dengan pacar. Ya, beda dengan tato. Kalau tato yang kontemporer, yang kontemporer, ya, yang artinya yang kayak dicat, itu nggak boleh. Ya, tidak masuk. Ini kalau tato yang ada di rajah itu adanya di dalam kulit, sah mandinya. Tapi ingat, haram membuat tato karena menyiksa tubuh, menggambar-gambar, haram. Ya, tapi kalau dia sudah terjadi yang dulu-dulu ya sudah, tetap sah mandi wajibnya atau wuduknya. Tapi jangan mulai-mulai untuk merajah badan karena Nabi larang, haram hukumnya. Ya. Nah, tapi jangan khawatir untuk mandi sah karena ada di dalam kulit. Semisal kita pakai kutek, pakai cat, kena tip ek, sesuatu yang menghalangi kulit kita dari terkena air, baik air wudhu ataupun air mandi wajib, maka tidak sah mengangkat hadas besar ataupun hadas kecil. Jadi wajib jaga tuh ya rambut-rambut kita dari cat-catan lah ya. Ya, kali dicat tembok kan bisa aja. Ya, nah itu tidak batal. Ya, kembali lagi tuh masalah mandi. Wayabtulu idak tasala bil ikmas, tapi beda lagi. Batal jika mandinya berendam. Mandi berendam, nggak sengaja kentut masuk tuh, atau nggak sengaja masuk ke kuping, atau ke hidung, atau ke mulut, ke telan, nggak sengaja, batal tetap hukumnya. Nggak sengaja, batal hukumnya. Kenapa? Karena ketika berendam udah masuk ke dalam niat kesengajaan, di situ yang diambil hukumnya.
Bukan nggak sengaja masuknya, memang siapa mau sengaja masukin, tapi ketika berendam udah unsur kesengajaan. Kenapa? Karena dalam hukumnya dilarang untuk berendam ketika puasa. Nah, jadi ilmu buat kalian, jangan sekali-kali kalau lagi puasa berenang. Ya, kenapa ya? Nanti akhirnya apa? Masuk nggak sengaja, hukumnya membatalkan puasa. Kan gua nggak sengaja tetap membatalkan puasa, ya karena sifatnya dia berendam. Ya apalagi mandinya bukan mandi wajib, kan ada orang dengan berenang bisa mandi wajib kalau tahu ilmunya. Dia berendam, dimasukin badannya semua, nawaitu raf'al hadasil akbar, dimasuk semuanya, bersih, ya bersih, sudah gampang. Terjun dari atas danau, nawaitu raf'al hadasil akbar, sambil niat sambil nyebut bers, naik ke atas, kabasuh semuanya, sah hukumnya. Ya, gitu. Ya, tapi kalau mandi cara wajibnya yang seperti umumnya kita lakukan, baik dengan shower ataupun dengan gayung, ya, atau dengan baskom, yang penting dituang, maka tidak membatalkan puasa apabila unsurnya tidak sengaja. Karena memang mandi wajib itu dan mandi sunnah disyariatkan. Baik, sudah paham ya? Yang kedua, masalah mandi yang tidak disyariatkan. Idza kana al-ghuslu ghairu ma'mur bihi, ghairu masyru' ka ghusli tabarrud au tandhib. Apabila seseorang mandi, yang mandinya ini tidak ada syariat. Seperti tadi tidak ada syariat. Yang tadi bersyariat baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau ini tidak ada syariat. Baik yang wajib enggak ada, yang sunnah enggak ada. Mandi yang enggak syariat apa? Yaitu ka ghusli tabarrud. Seperti mandi hanya untuk ngedinginin badan, ngademin badan. Ngapain lo mandi jam 2 siang? Gerah nih, lagi puasa. Mandi dia. Ya. Autantip atau membersihkan badan. Ya, ada orang mandi nggak bau, cuma mau ngademin. Ya, tabarut tuh ya dingin. Ya, ngademin. Autantip membersihkan. Mandinya mau bersihin badan, pulang kantor jam 4, jam 5 sore. Apek nih, dimandi. Ya, nggak ada sesuatu hal, bersih najis enggak, ini kagak, mandi dia. Ya, boleh nggak? Boleh aja bulan puasa. Tapi ingat, ini mandi bukan disyariatkan. Nah, sebab bahayanya apa? Fayabtulul saumu idza sabaqul ma wa illam yata'ammad. Maka membatalkan puasa jika masuk air sekalipun tidak sengaja. Bayangkan. Kenapa? Karena ketika dia mandi sudah unsurnya kesengajaan. Kenapa? Karena kamu lagi puasa. Kamu mandi yang nggak disyariatkan dalam agama. Itu unsur udah kesengajaan. Jadi kalian mandi walaupun nggak sengaja masuk air sudah dianggap sudah membatalkan puasa. Karena mulai mandinya aja sudah dilarang. Karena tidak ada syariat. Bukan dilarang berarti jadi haram. Tidak, silakan mandi. Nah, makanya jangan sampai masuk. Karena sebab walaupun tidak sengaja membatalkan puasa. Kenapa? Karena hukum kalian mandi tidak disyariatkan. Paham ya? Yaitu mandi hanya sekedar mau nyari adem atau mandi untuk bersihin badan. Karena bukan mandi syariat yang tadi diulang ya. Makanya kalau fikih ini saya ulang-ulang, tolong episode sebelumnya dipantengin. Ya, jadi nanti paham ya yang lain-lainnya. Karena kadang kan fikih ini berkaitan. Dan videonya juga nanti diulang-ulang juga. Ya, paling enak saya udah pelan-pelan banget nih, bukan teriak-teriak ceramah dan sebagainya. Ya, yang orang suka nggak paham karena udah banyak saya keluar itu orang nanya, batal gak? Sehingga ada orang sampai nggak puasa. Kenapa lo nggak puasa? Ya, subuh gua baru mandi. Ada orang jadi nggak puasa gara-gara mimpi basah kagak puasa. Ya, karena dianggapnya membatalkan. Wah, ini terlalu riskan banyak. Kalian silahkan deh lihat, cek di luar. Hal-hal begini, padahal agama udah ngajarin. Kenapa? Pada rajin katanya ngaji. Ya orang ngaji cuma ngaji kuping, ngapain? Dengerin baca-bacaan doang. Itu bukannya jelek, bagus. Ya, bagus. Kalau kita ngaji yang baca-bacaan aja bagus. Cuma itu sunnah, nggak bicara hukum. Setan demen bermain di situ. Kalian diacak-acak di dalam hukum sehingga kalian bodoh di dalam agama. Yang saya bilang yang episode sebelumnya, yaitu kalian cuma dijadikan abid, ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Bagaimana kalau jahil, udah paling terprosok paling bawah, bukan udah ahli ibadah, bodoh lagi. Ahli ibadah bodoh aja Allah nggak suka.
Yang Allah suka adalah orang yang mengerti ilmu walaupun ibadahnya nggak banyak. Apalagi insya Allah berkah ilmu, ibadahnya akan bertambah. Makanya dulu ane lebih menggali ilmu agama, ane lebih utamakan menuntut ilmu yang banyak. Ibadah ane yang wajib-wajib doang dulu, puasa ane begini hari. Ya, tapi kalau dilihat ditimbang dalam agama itu lebih afdol ketimbang banyak ibadah tanpa ilmu. Tapi insya Allah berkah inti nuntut ilmu akan bertambah pula nilai ibadah inti, akan bertambah juga dari taufik hidayah Allah, nambah ibadah kita. Ya, nambah akhirnya jadi duha. Sekarang duha Anda bisa sampai 8 rakaat. Itu berkah dari ilmu. Karena Anda utamakan dulu nuntut ilmu. Kalau orang sekarang utamakan ibadah haji, yuk tahajud berjamaah, yuk tasbih, yuk ini, tapi tata caranya nggak benar dikasih tahu. Kalian ikut hanya ibadah, nyontoh doang, lihat doang. Kalau tibang lihat siapapun orang di luar Islam bisa tibang lihat. Ya, karena agama nggak bisa cuma nyontoh dari ngelihat, tidak, harus belajar. Bukan lihat orang nungging ikutin nungging, lihat orang ruku sujud ini lihat orang baca Fatihah ikutin doang tanpa mau belajar sama guru tata caranya bagaimana yang harus dilakukan. Nah itu ya, jangan sampai kita tidak duduk di majelis ilmu. Ya, rugi kita. Ya, udah tuh ya. Nah, jadi unsurnya dianggap kesengajaan ya, walaupun tidak sengaja masuk air ketika mandi. Kenapa? Karena mandinya hanya sekedar membersihkan badan atau ilangin gerah, bukan mandi yang disyariatkan. Sawaun iktasala bisobi au bi'ligmas, baik itu mandinya caranya dituang ataupun caranya berendam. Jadi kalau kalian berendam berenang, kan berenang bukan inti mandi wajib, cuma sekedar mau ngilangin gerah, hanya bermain-main di air untuk ngadem dan sebagainya, untuk bersihin badan, bukan yang disyariatkan. Nggak sengaja masuk air, nggak sengaja, batal, karena ketika mandinya sudah diunsurkan kesengajaan dalam agama. Selesai, paham, bismillah ya. Nah sekarang bagaimana tentang berwudu? Wah sebentaran dong tuh, aneh emang biar jelas deh, makanya paling lama aneh kalau udah ngajar paling lama satu hukum yang bisa berhari-hari ya. Maka murid aneh udah tahu satu kitab 10 tahun aja belum kelar ya. Tapi mudah-mudahan ketika kita datang kematian belum sempat semua kita pelajarin, Allah udah redho. Kenapa? Karena kita niat di dalam duduk di dalam majelis ilmu. Orang yang duduk di dalam majelis ilmu dia menghidupkan ya man ahya sunnati inda fasadi ummati. Siapa yang menghidupkan sunnahku dikala orang mematikan sunnahku. Tahu yang paling besar menghidupkan ilmu agama, itulah sunnah yang paling besar. Jadi kalau ditanya orang sunnah apa yang paling besar dari sunnah Nabi, ihya'ul ilim, akbarus sunnah, menghidupkan ilmu agama. Kalian duduk di majelis ilmu, itulah sunnah yang terbesar. Siapa yang menyebarkan, menghidupkan sunnah Nabi, yang paling besar sunnah Nabi adalah duduk di majelis ilmu. Inda fasadi ummati. Ketika orang mematikan ilmu agama, nggak ada yang mau duduk di majelis ilmu. Kalian duduk di majelis ilmu, maka Allah berikan pahala matinya dia ketika mati 100 orang syahid. Insyaallah. Satu syahid aja udah jaminan surga dari Allah. Satu pahala syahid sudah jaminan Allah untuk orang tersebut adalah surga. Ridhonya Allah. Bagaimana kalian dapat pahala 100 orang yang syahid di sisi Allah? 100 syahid Allah berikan kepada penuntut ilmu ketika dia datang kematian dia. Ya, maka paling enak jadi orang yang nuntut Aneh gini hari aja nggak ngakuin sebagai guru, malu ya, masih banyak dosa, tapi sebagai pelajar ilmu. Makanya aneh masih usahakan duduk di tempat-tempat orang mulia. Ya, jangan merasa bangga udah jadi guru kagak mau nuntut ilmu. Jangan ya kalian berguru sama seseorang yang guru ini nggak mau lagi ngaji. Ya, ntar ilmunya kayak toren, nggak diisi, akhirnya habis. Akhirnya ketika habis bingung, gengsi, malu untuk menjawab. Kalau nggak bisa sembarangan jawabnya deh, kasih fatwa. Ya, yaitu sesat dan menyesatkan. Ya, kenapa? Dia nggak mau belajar lagi. Jangan, apalagi masih muda, udah jadi guru pakai sorban, pakai ini, pakai kacamata, pakai tongkat, udah keren. Nggak mau ngaji lagi. Jangan, ilmu Allah nggak bakal habis. Masih ada guru-guru mulia kita ngaji lagi. Ya, kalian yang masih awam silakan belajar sama ana. Ya, ana pun masih belajar. Makanya ana nggak mau dibilang guru, ana masih penuntut ilmu. Saking indah dan besar yang Allah berikan pahala bagi orang yang menuntut ilmu. Baik. Al-hukmu idza sabaqul ma' fi ghairi ikhtiyar fil madmadah wa misluha fil istinsyaq fihi tabsil.
Hukum jika kemasukan air tanpa ada ikhtiar, tentu kalau tanpa ikhtiar berarti tidak ada kesengajaan. Ya, misalnya kita ambil air nih, masukin ini, itu namanya ikhtiar tuh, ya. Ngambil gemblong dimakan, bertiga lagi, itu sih ikhtiar. Lain namanya lupa. Ya, ada orang nggak lupa, sadar dia, ya, tapi dipaksakan. Ya, bukan ikhtiar, dipaksakan. Misalnya apa ya, lagi tidur atau lagi dipegangin. Oh, lu puasa lu ya, dipegangin. Diambil makanan, ditekan tuh. Batal gak? Nggak batal. Ente digituin misalnya bercandain sama temen, langsung aja ikut makan ngapeh. Gue udah batal, tadi gue dipaksain sama temen gue suruh makan. Nggak batal. Ya. Itu udah yang lalu tuh ya, tentang kemasukan sesuatu ke mulut kita. Idza kanatil madmadhah ma'muran biha masyru'an fil wudu' ay ghusli fanandur. Ya, dibahas satu aja dulu. Insyaallah malam berikutnya akan dibahas yang satunya lagi. Ini baru satu ya bagian. Apabila dia berkumur-kumur yang diperintahkan. Idza kana madmadhah ma'muran biha masyru'ah. Apabila dia berkumur-kumur yang disyariatkan. Seperti kumur-kumur di dalam wudu. Ada orang kumur-kumur enggak disyariatkan, iseng aja. Ngapa lu kumur-kumur? Nah, pahit nih mulut lagi puasa. Dikumur-kumur, itu nggak disyariatkan, nggak boleh, ya, makruh. Andai kata kemasukan nggak sengaja udah batal, karena sifatnya unsurnya udah kesengajaan. Ngapain, ya, lagi puasa-puasa masukin air ke mulut, walaupun di mulut ini belum masuk jatuh membatalkan. Nah, nggak sengaja masuk, ada temennya kagetin, hoi, ketelan, wah nggak sengaja gua, batal sudah. Kenapa? Ngapain inti masukin? Itu udah unsur kesengajaan. Nanti akan dibahas malam berikutnya. Ini Anda bahas yang disyariatkan dulu. Apabila seorang berkumur-kumurnya yang disyariatkan, baik dalam wudhu ataupun di dalam mandi. Kita kalau lagi mandi kan berkumur-kumur, yang kelihatan ini kan wajib kita bersihin. Ya. Nah, illam yuballigh fiha fala yabtulu shaumu idza sabaqala. Jika adalah dia kumur-kumurnya tidak berlebih-lebihan, sewajarnya, karena orang nggak kumur-kumur, kalau kita biar tahu kalau sebenarnya kita kalau kumur-kumur jangan sedikit, yang banyak. Ini banyak nyampe ngembung, ya, yubalik tuh. Kalau lagi bulan di luar bulan puasa, tapi kalau di bulan puasa, ya kalian jangan begitu, cukup sekedarnya aja, ngambil wudhu, ambil air dikit aja, ya. Sewajar jangan berlebihan. Sebab apa? Ya, illam yuballigh fiha, jika adalah dia mengambil wudhunya, kumur-kumurnya dalam berwudhu, kumur-kumur untuk sholat, dikumur-kumur untuk wudhu, tidak berlebih-lebihan, fala yabtulu shaum idza sabaqul ma. Ya, tidak membatalkan puasa apabila tanpa kesengajaan masuk ke dalam kerongganya dia, ketelen. Pelan-pelan dia, nggak banyak. Nggak sengaja masuk, tidak batal. Jangan takut, ya, tidak batal, karena kalian kumur-kumur ini memang kumur yang disyariatkan. Tapi ingat, walaupun disyariatkan standar, wajar. Sebab apa? In balagha fiha, jika dia berkumur-kumurnya di dalam wudhu banyak banget air, ya, berlebih-lebihan, yabtulu shaum idza sabaqul ma. Ya, maka membatalkan puasa apabila masuk air. Nggak sengaja, tetap hukumnya dianggap kesengajaan, karena udah ada larangan, li'annal mubalighah, ya, makruhah anisoim. Sebabnya berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur di dalam puasa itu makruh. Ya, jadi kumur-kumur itu boleh. Kalau ada yang bilang makruh, iya, kalau makruh itu kalau berlebih-lebihan. Kalau tidak berlebihan tidak makruh, jalanin. Sholat dohor, sholat asar, kalian berwudu, jalanin, ya, kumur-kumur, jangan takut jadi batal, tidak batal, selagi tidak berlebihan, sewajarnya, ya, nggak sengaja masuk nggak batal. Tapi kalau kelebihan, nggak sengaja, ada yang kagetin kah, apa kok ini nggak sengaja masuk, tetap batal, karena ketika dia berlebihan sudah dianggap sengaja, karena hukumnya itu makruh ketika sedang berpuasa. Adapun kalau dia berkumur-kumur yang tidak disyariatkan, sekedar iseng, tunggu pembahasannya malam yang berikutnya. Tayangin terus, ya. Kalau kalian benar-benar cinta sama Nabi, kalian akan haus dengan ilmu agama, ilmu syariat, nggak bakal habis, nantang terus gitu.
pantengin terus. Bagaimana kita nonton sinetron gitu, seru banget, nonton lagi. Itu dunia begitu. Kenapa akhirat enggak? Coba lihat orang Islam di akhir zaman, enggak doyan ilmu fikih, nonton udah besok nggak bakal nonton lagi. Maunya ceritanya pengen yang lucu-lucu, ceramah yang lucu-lucu, dipantengin yang lucu-lucu. Ini agama bukan lawakan. Kalau mau nyari lucu, nyari aja bolot sama malih, nonton pepesan kosong. Ane demen yang lucu-lucu. Ane demen, ane humoris, ane tukang-tukang ketawa. Yang mengaji sama ane tahu. Ya, tapi ada saatnya di mana kelucuan itu Anda tidak tumpahkan di sesuatu hal dalam ilmu. Ya, datang geluduk, alhamdulillah. Ya, lagi hujan aja. Jadi ada kalanya kita untuk lucu boleh. Contoh-contoh tadi, inti mungkin kalau ngaji sama Anda suka ketawa, tapi dalam hukum Anda nggak bisa lucu-lucuan. Serius, ya, detil, biar kalian nggak jadi bodoh. Percuma kalian duduk di majlis-majlis, dengerin ketawa ini, pulang nggak bawa nilai apa-apa, nol, sayang. Ya, kalian duduk bawa nilai, ya, walaupun nggak dicatat masuk, alhamdulillah jadi ilmu. Besok pengamalan nggak bingung. Itu inti duduk. Ya, inti duduk di mana majlis, ketika kalian duduk di situ kalian dapat ilmu, puas, ya, merasa lega dengan ilmu. Itu di situ kalian duduk. Ya, itu di situ nilai keberkahan kalau kalian sadar. Ketika sumpek-sumpek hati hilang, ketika ilmu yang kalian nggak tahu, kemudian yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu diingatkan. Ya, itulah yang menjadikan kebaikan kita. Ya, itulah yang berkah. Duduklah di majlis-majlis yang demikian. Paham? Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, ya, agar Allah panjangkan usia kita dalam sehat afiah, dalam taat bakti kepada Allah. Allah jauhkan kita dari bala, wabak, penyakit. Ya Allah berikan kesehatan jasmani, rohani, dan segala hajat kita diijabah Allah Ta'ala. Bisa pergi haji, bisa umroh, bisa membahagiakan orang tua kita, guru-guru kita. Dan jangan lupa, ya, yang ada kelebihan rezeki biasa ada situ rekeningnya, bantuannya nggak usah pakai di kasih tahu itu sekian nggak usah, ya, karena Anda tidak bisa membalas, Allah lah yang membalas. Ya, nggak usah kirim nomor transfernya dan sebagainya, karena bukan jualan yang perlu bukti, tidak. Ya, biar Allah dan biar kalian yang balas Allah dan Allah yang lebih mengetahui. Itu aja. Semoga apa yang kita niatkan tadi Allah berikan kita, ya, pengabulan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong ilmu ini kalian dapat sebarkan, amalkan minimal buat diri kalian. Kasih keluarga, kasih sahabat dan sebagainya. Dia mau nggak jadi urusan kalian. Taufik hidayah itu urusan Allah. Kalian hanya disuruh menyebarkan ilmu agama yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan abal-abal. Itu saja. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yu'afi na'amika wa mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Fan minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.